mengasihi, memberi makan kepada ternak, ikan dan sebagainya, bukan hanya menyebabkan kita merasa happy, senang ya, tapi setiap kali ikan makan dia akan berkata berterima kasih kepada yang memberinya. Begitu juga tanaman. Kalau kita menyirami tanaman, dia akan senang sekali. Dan kalau dia bisa berkata, dia akan berdoa pada Tuhan, semoga yang memberi makan atau siraman air ini mendapatkan rahmat dari kamu, karena dia telah memberi makan kami. Meskipun kebetulan nanti pada akhirnya kita juga akan mendapatkan manfaat dari itu. Kita mendapatkan manfaat dari ikan yang kita jual, atau bahkan kita goreng, atau tanaman berbuah untuk kelapanya atau apa untuk kita. Tentu saja itulah. Makanya di dalam ilmu Jawa, makanya dikatakan setiap makhluk hidup termasuk tanaman, dia selalu berdoa kepada Tuhan atas orang-orang yang baik hati, yang menanamnya, merawatnya dan sebagainya. Di dalam agama Islam pun kita sebagai khalifah tentu saja kita mendapatkan atau bagian ibadah untuk membuat selaras alam kita, tanaman-tanaman. Memberi makan, memberi siraman pada tanaman saja itu pahalanya baik, apalagi kalau kita memberi makan pada orang, pada teman dan sebagainya. Makanya itu bisa langsung kita mendapatkan aplaus dari orang itu, atau dari orang lain, bahkan dari Tuhan sebagai bagian ibadah kita. Tentu saja memberi makan tidak harus memberi makan seperti itu. Makanya kalau Anda seorang pengusaha dan di atas pekerjaan Anda memberi makan pada 10 keluarga, 20 keluarga, 1000 keluarga, maka sebenarnya Anda termasuk orang yang menabung pahala dari Tuhan yang sangat besar sekali. Bahkan kalau Anda seorang politikus yang bisa merubah kebijakan yang baik bagi negaranya, pemimpin negara, itu pahalanya luar biasa sekali. Makanya dia, kalau kita melihat rakyatnya makmur, makan senang, tentu saja dia akan merasa bangga, senang sekali, dan tentu saja dia dapat pahala yang luar biasa. Lepas dari apa agamanya, saya kira Tuhan yang Maha Kuasa tentu saja akan memberi pahala bagi mereka. Tentu saja kesenangan atau kebanggaan ini banyak yang tidak dirasakan lagi oleh orang yang sudah masuk ke dalam dunia hedonis. Dia pikir saya menjadi seorang pemimpin, politikus, dia dapat manfaat ketika dia ini mendapatkan gaji yang besar, atau mungkin juga korupsi yang besar. Ini sangat keliru sekali. Sebenarnya tanpa korupsi pun dia sudah dapat pahala yang luar biasa. Apalagi kalau dia betul-betul jujur, orang yang makmur. Tetapi seandainya dia masih melihat atau tidak melihat bahwa itu adalah kenikmatan, maka ini orang yang betul-betul sangat bebal, sehingga kalau dia mengatakan bahwa dia hanya merasa enak kalau dia kerjanya kemudian dapat gratifikasi sana sini sampai triliunan, dan dia pun tidak akan pernah menghabiskan uang itu seumur hidupnya, maka orang ini orang yang betul-betul sangat merugi. Semoga pemimpin-pemimpin kita, politikus-politikus kita bisa merasakan nikmatnya. Kalau saya memberi makan ikan, kalau dia bisa memberi makan seluruh rakyat dengan berkecukupan. Inilah makanya ibadah bagi seorang pemimpin luar biasa. Semoga pemimpin kita mendapatkan pahala dan mendapatkan kenikmatan dari apa yang dilakukannya, tanpa dia itu memikirkan apa yang akan didapatnya. Karena apa? Yang jelas dia sudah dapat gaji tahunan yang luar biasa tinggi, dan dia tidak akan pernah bisa menghabiskan seumur hidupnya, dan itulah kenikmatan yang luar biasa yang harus bisa mereka nikmati.